Yesus Kristus mendirikan gereja yang terlihat di bumi. Oleh Fritz Stutter. Setiap orang Kristen percaya bahwa Yesus Kristus membangun dan menopang komunitas iman, harapan, dan cinta bagi semua orang percaya. Komunitas ini disebut gerejanya. Gereja yang didirikan Kristus adalah gereja Katolik yang memiliki struktur formal duniawi yang didirikan oleh Kristus dan terus-menerus berada di bawah otoritas dan perlindungannya. Dalam Perjanjian Lama, kita melihat keterlibatan Allah yang terus-menerus dalam kehidupan bangsa Israel melalui para nabi yang ditunjuk. Tuhan menyampaikan, memberi petunjuk, dan menegur bangsa Israel, dan Dia membuat gerakannya dengan cara yang terlihat, spesifik, dan formal. Dia selalu melakukannya melalui tangan, mulut, kaki, pikiran, dan kehendak manusia. Tuhan menetapkan hukum dan sarana untuk melaksanakannya. Sejalan dengan tindakan penebusannya, Yesus melakukan 3 hal yang membangun kerangka gerejanya. Yang pertama, Dia memilih manusia untuk melaksanakan pekerjaannya. Dia menunjuk Petrus untuk menjadi kepala gereja yang kelihatan. Yesus berkata kepada Petrus, "Kamu adalah batu karang, dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan gerejaku." Seperti dalam Matius 16 ayat 18. Yesus mengatakan membangun yang berarti menciptakan suatu struktur. Yesus membangun strukturnya di atas manusia pilihan khusus, Petrus dan para rasul. Kedua, Yesus memberi Petrus dan para rasul kuasa dan wewenang untuk melaksanakan pekerjaannya. "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga." Seperti dalam Matius 16 ayat 19. "Terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosanya tetap ada, dosanya tetap ada." Seperti dalam Yohanes 20 ayat 23. Ketiga, Yesus memberikan perintah kepada Petrus dan para rasul mengenai pekerjaan apa yang harus dilakukan. Pada perjamuan terakhir, Dia memerintahkan untuk lakukan ini untuk mengingat Aku. Seperti dalam Lukas 22 ayat 19. Dia memerintahkan mereka untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Seperti dalam Matius 28 ayat 19. "Dan pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk." Seperti dalam Markus 16 ayat 15. Gereja mula-mula disusun secara hierarkis seperti sekarang ini. Kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 15 mengenai bagaimana para rasul dan tua-tua berkumpul di bawah kepemimpinan Santo Petrus untuk memutuskan pernyataan tentang apa yang dituntut dari orang bukan Yahudi. Kita juga melihat bagaimana Santo Petrus dianggap sebagai kepala gereja. Ketika Santo Paulus pergi ke Yerusalem untuk berunding dengan Kefas atau Petrus dan tinggal bersamanya selama 15 hari. Seperti dalam Galatia 1 ayat 18. Dan tidak ada bukti Alkitab mengenai gereja lokal yang independen. Gereja Katolik adalah satu-satunya gereja yang dapat mengklaim didirikan oleh Kristus secara pribadi. Setiap gereja lain yang menelusuri garis keturunannya dan akan kembali ke manusia biasa seperti Martin Luther dan John Wesley yang adalah seorang pendeta Anglikan. Sedangkan gereja Katolik dapat menelusuri garis keturunannya kembali ke Yesus Kristus yang menunjuk Santo Petrus sebagai paus pertama.
Garis keturunan Paus ini terus berlanjut tanpa terputus selama hampir 2000 tahun. Tuhan mengatur, mengajar, dan menguduskan umatnya melalui gerejanya. Di bawah kantor pengajarannya, Gereja Katolik melestarikan firman Tuhan. Gereja Katolik, Dia adalah pemelihara, penjaga, penyampai, dan penafsir ajaran Kristus. Dan Dia mencapai hal ini di bawah perlindungan Roh Kudus. Demikian penjelasan dari Fritz Tuttle yang adalah seorang yang aktif dalam apologetika Katolik dan juga dalam Legio Maria. Ini adalah tulisannya dalam EWTN. Semoga penjelasan ini dapat menjadi inspirasi iman kita semua. Dan tetaplah setia pada iman Katolik kita. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.